Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena berkat Tuhan, berkat kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kita. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Saat ini kami akan menikmati berkat firman Tuhan. Kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah kami, biarlah kami mengerti apa yang menjadi maksud dari firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan katakan, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini diberikan judul Impactful. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita pelajari apa sih pengertian dari impactful ini? Nah, ini punya arti bahwa berdampak atau berpengaruh. Nah, secara ringkas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia punya pengertian mengacu pada sesuatu yang memiliki dampak besar atau pengaruh yang kuat sehingga menyebabkan perubahan atau hasil yang signifikan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 di ayat yang tadi kita sudah bacakan, ini menceritakan tentang kedatangan Barnabas yang waktu itu diminta oleh jemaat di Yerusalem untuk pergi ke Antiokhia. Karena di sana ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk mereka layani. Di sini kita melihat reaksi Barnabas terhadap kasih karunia Allah yang nyata di tengah jemaat yang ada di Antiokhia. Barnabas ini yang dikatakan firman Tuhan tadi adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus, serta imannya kuat. Ini melalui kehidupannya membawa banyak orang kepada Tuhan. Barnabas ini berpengaruh terhadap jemaat-jemaat yang ada di Antiokhia ini. Nah, kalau kita pelajari secara singkat siapa sih Barnabas ini? Kalau kita baca di dalam Alkitab, nah Barnabas ini ada di dalam pasalnya ke-11 dikatakan Barnabas ini namanya disebut juga dengan Yusuf atau arti namanya anak penghiburan. Dia adalah orang Yahudi, keturunan suku Lewi yang berasal dari sebuah tempat yang bernama Siprus. Nah, Barnabas ini juga ternyata adalah salah satu anggota jemaat mula-mula. Nah, dia dikenal sebagai orang yang jujur. Terus juga Barnabas ini adalah orang yang memperkenalkan Paulus kepada para rasul pada saat itu, dan Barnabas ini adalah rekan sepelayanan daripada Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, dari kehidupan Barnabas ini di ayat yang kita sudah baca, apa yang kita pelajari? Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan seorang Barnabas ini. Kita lihat bahwa Barnabas ini menanggapi dengan sangat baik permintaan dari jemaat yang ada di Yerusalem. Tadi dikatakan bahwa Barnabas seorang murid Tuhan yang dikenal baik. Nah, dia diutus jemaat yang di Yerusalem pergi ke Antiokhia untuk melayani orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Di sana dia melihat bagaimana Allah ini memberikan kasih karunia-Nya yang besar kepada jemaat yang ada di Antiokhia ini. Dan dia sangat bersuka cita akan hal itu. Dan apa yang Barnabas ini lakukan, dia mendorong jemaat untuk tetap setia kepada Tuhan. Mereka yang sudah percaya kepada Tuhan didorong untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, untuk kita ketahui bahwa di dalam Kisah Para Rasul ini diceritakan, kalau kita pelajari bahwa murid-murid Tuhan beranggapan bahwa orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan itu tidak serta-merta hidupnya akan terus setia di hadapan Tuhan. Tetapi Barnabas ini sebagai orang yang dikenal dengan
dikenal baik, penuh Roh Kudus, dan juga imannya kuat di hadapan Tuhan, dia diminta untuk menopang jemaat-jemaat Tuhan yang baru bertobat yang ada di Antiokhia ini, supaya mereka ini tetap menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang setia, yang tidak mudah meninggalkan Tuhan. Mereka sadar bahwa dengan adanya tawaran-tawaran yang menarik, dengan adanya dosa, dengan adanya persoalan, pencobaan yang dialami jemaat-jemaat, itu bisa saja membuat jemaat-jemaat yang ada di sana dibelokkan oleh iblis dari keselamatan yang sudah mereka terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah tujuannya kenapa Barnabas ini diutus ke Antiokhia. Dan juga kita melihat di ayat selanjutnya bahwa ketika sudah melihat keadaan jemaat yang ada di Antiokhia, Barnabas ini akhirnya mengajak Rasul Paulus untuk sama-sama melayani di sana, dan mereka ada di sana menopang jemaat yang ada di sana selama 1 tahun. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ini. Nah, dari sini kita belajar bahwa Barnabas ini memberi contoh kepada kita bagaimana menghadapi atau menangani orang yang baru bertobat atau yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Itu dengan memberikan perhatian yang penuh, artinya terus menolong, mendorong mereka dengan sekuat tenaga untuk tetap bertahan di dalam imannya kepada Tuhan, di dalam kasihnya kepada Tuhan, dalam persekutuannya dengan Tuhan. Itu di dalam keselamatan yang mereka sudah terima. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 43 dan pasal 14 ayat 22. Lalu di sini hal kedua yang kita pelajari adalah apa yang membuat Barnabas ini beserta dengan Rasul Paulus sangat berpengaruh. Tadi kita sudah baca bahwa dikatakan Barnabas ini orang yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini poin pentingnya. Bagaimana Barnabas dan rekannya ini bisa melayani dengan sangat baik, karena ada satu pribadi yang mengendalikan, ada satu pribadi yang ada di dalam kehidupan mereka, yaitu Roh Kudus. Dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus. Ini yang menjadi poin penting daripada kehidupan Barnabas ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus tentunya memiliki sifat-sifat atau karakter-karakter yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan dari dalam dirinya tentu lahir buah roh, dan itu bisa terlihat oleh orang-orang yang di sekitarnya. Inilah yang ditunjukkan oleh Barnabas, karena dia penuh dengan Roh Kudus, maka ada buah yang dihasilkan. Dan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-24 tadi, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam Barnabas inilah yang memampukan dia, menguatkan dia untuk terus melayani, untuk menopang jemaat Tuhan yang ada di Antiokhia. Nah, hal inilah yang menarik banyak orang untuk datang mengenal Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan pada saat itu. Lalu untuk hidupnya terus dipenuhi dengan Roh Kudus, apakah Barnabas hanya tinggal diam? Tidak, tetapi dia terus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, sehingga dia mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita tarik dari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini? Nah, dari kisah ini kita belajar tentang pentingnya kita menjadi seorang pribadi yang penuh dengan Roh Kudus dan memiliki iman yang kuat. Kita harus belajar dari tokoh Alkitab Barnabas ini dalam hal ini agar kehidupan kita dapat membawa dampak yang positif bagi orang lain, dan melalui hidup kita mereka dapat mengenal Tuhan, mereka menjadi pengikut Kristus. Puji Tuhan, kesimpulan dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, penuhlah dengan Roh Kudus sehingga kehidupan kita menjadi pribadi yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, dan kita bisa membawa mereka untuk mengenal Tuhan, membawa mereka untuk mengikuti Yesus. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah melalui kehidupan
tokoh Alkitab yang Tuhan sudah berikan, yaitu melalui kehidupan Barnabas kami belajar menjadi orang-orang yang selalu perlu akan Tuhan, yang terus memerlukan Roh-Mu memenuhi kehidupan kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan, sehingga hidup kami berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Biarlah Roh-Mu mengendalikan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kehidupan kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kemanapun kami pergi dan berada, kami yakin dan percaya kami ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam berkat-berkat Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Di atas semua yang sudah kami doakan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bersama Yesus aku kuat.